ke orang-orang pinter manapun sudah saya kelilingin, karena saya dulu juga dari pembalap motocross untuk menghalalkan segala cara, menang menghalalkan segala cara, nyuri kain kafannya orang mati, terus nyuri mayat, itu lidahnya kami potong, kami makan. Makanya waktu saya kemarin di Manado ditanyain, Pastor bisa makan babi, bangkai bayi aja dimakan, masa babi kan dimakan. Iya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang sungguh luar biasa dari mantan preman yang sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan, dan dia menyaksikan bagaimana dia sebelum mengenal Kristus dan bagaimana hidupnya sesudah mengalami Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Shalom semuanya. Iya, shalom. Ya, saya Khairul Anwar. Hairul Anwar, bukan yang menulis puisi ya Pak? Bukan, Oh. itu kan aku, ya, gitu ya. Iya. Aku lupa, Sama. lupa. Dan lupa, tapi Iya. Bapak nggak lupa Sekarang sekarang. nggak pernah lupa, karena kasihnya yang Iya, hebat. namanya sama ya, Ya, Hairul Anwar. bukan yang sana Khairil, yang saya Khairul Anwar. Oh, Hairul. Khairul Iya, Anwar. iya, iya, Nah, iya. saya bersama dengan istri saya. Cinta. Salam, selamat malam. Iya. Namanya siapa Bu? Saya Fibriani ya. Biasanya dipanggil Febri atau panggil V. Iya. Dan ya saudara, kita akan sama-sama mendengar kesaksian dari namanya Hairul Anwar. Ya, kita tahu dari latar belakang berarti ya bukan seorang Kristen dulunya ya. Kita sebut saja dari seberang ya Pak. Bagaimana kisah hidup Bapak, kenapa bisa mengenal Tuhan Yesus? Wah, saya dari orang hancur, orang bejat. Kenakalan dari A sampai Z, Z sampai A sudah saya laluin semua. Jadi cari keselamatan itu saya pun sampai pergi kemana-mana. Sampai gak karu-karuan lah. Kalau orang Jawa itu ngomong tepung gelang. Pergi kemana-mana untuk saya cari keselamatan. Karena saya dulu jadi latar belakang orang yang bejat, yang rusak. Karena saya kecewa mulai kecil dibuang oleh orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Jadi saya tidak mendapatkan kasih. Orang tua saya walaupun di daerah saya itu cukup lumayan dikatakan orang yang punya. Tapi tidak bisa memberikan kasih. Tapi setelah 2008 saya menemukan kasih yang dahsyat. Yaitu ketika saya mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Begitu. Iya, bisa diceritakan dulu pengalaman Bapak mencari keselamatan itu seperti apa? Waduh, ke orang-orang pinter manapun sudah saya kelilingin, karena saya dulu juga dari pembalap motocross untuk menghalalkan segala cara, menang menghalalkan segala cara, nyuri kain kafannya orang mati, terus nyuri mayat, itu lidahnya kami potong, kami makan. Makanya waktu saya kemarin di Manado ditanyain, Pastor bisa makan babi, bangkai bayi aja dimakan, masa babi kan dimakan. Iya. Iya, jadi saudara ya saking bejatnya dan mencari sesuatu yang dipikir sifatnya menyelamatkan, dan mungkin ya satu kuasa yang supranatural ya mungkin dipikir, jadi sampai bongkar kuburan, makan lidah mayat dan lain sebagainya. Apa yang Bapak temukan? Ada damai atau menemukan keselamatan itu atau bagaimana? Tidak ada damai. Ketika saya mencari keselamatan itu mesti saya itu selalu ada cobaan. Jadi kalau badan saya diisi gitu, langsung ketemu orang pengennya berantem. Habis diisi terus panas. Lihat orang maunya ngamuk terus. Pokoknya bejatnya orang bejat lah, rusaknya orang rusak. Sampai cari keselamatan, kenikmatan dunia, dia jadi bandar narkoba. Istrinya dulu 13. Wah, jadi ini yang keberapa? Pertama dan yang terakhir. I love you, sayang. Jadi ini istri, kalau yang di dalam Tuhan pertama dan yang terakhir. Kalau nggak di dalam Tuhan ini yang ke-14 ya Pak? Iya. Saya dulu kan nggak ngerti. Tapi setelah kekristenan ini saya belajar ngaji. Kekristenan ini kan ngaji. Bahasa Indonesianya mengkaji, mengenal. Mengkaji. Kalau kita jadi orang Kristen nggak mengkaji, nggak mengenal benar-benar Kristus, kita nanti ditolak. Iya, betul. Ya. Ketika saya baca Alkitab saya aja, mulai dari Kejadian 1, 2 itu saya
hari ini sama istri saya itu jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Ya toh, ketika kejadian 2 ngomong tidak baik manusia seorang diri diberi penolong. Jadi dulu Bapak itu sampai 13 itu kenapa Pak? Mencari sesuatu sampai 13 kali itu iya, kan mencari yang membahagiakan atau bagaimana? Yang cari yang membahagiakan. Tapi ternyata nggak ada. Nggak ada. Terus setelah saya belajar kekristenan itu ngaji bener-bener, oh perempuan ini kan harus dihargain. Di kekristenan perempuan itu sangat disanjung sekali. Dia penolong yang kuat. Terus dia itu diambil dari tulang rusuk. Waduh, bener ketemu sekarang tulang rusuk. Yang dulu tulang kaki. Bukan tulang rusak. Tulang rusak. Tulang rusak. Iya. Iya. Makanya kalau orang Kristen istrinya lebih dari 1, itu tulang rusak, bukan tulang rusuk. Iyalah. Makanya puji Tuhan sekarang itu. Puji Tuhan. Dikirim penolong. Seorang dokter. Jadi kan saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara. Jadi kalau saya sakit habis pelayanan gitu, ya toh, biasanya saya suntik sendiri sama vitamin C sama Neurobion. Ya, dia kaget. Apa itu Mas? Neurobion sama vitamin C. Saya suntik sendiri. Loh, bukan gitu, kayak gitu. Kan biasa narkoba di sini semuanya disuntikin. Kalau sama dokter katanya apa? Abses. Nggak boleh sembarangan ya. 13 itu yang ingat Bu Devi. Tunggu, katanya istrinya dulu 13 itu yang ingat. Berarti yang nggak diingat banyak ya Bu? Katanya istri saya yang itu kurang apa? Camilannya. Oh, jadi 13 itu yang ingat, yang nggak diingat, yang nggak tahu lah ya, hanya setan yang tahu. Iya, jadi saya mau tanya Pak, ada perbedaan nggak yang Bapak rasakan sebelum mengenal Yesus dan sesudah? Amat sangat beda. Saya sekarang lebih tenang. Saya bisa menghargai perempuan. Dan ini benar-benar yang dikirim Tuhan tulang rusuk. Dan dia selalu ada bersama saya dan dia berdoa. Amin. Ketika dia ikut pelayanan gitu sama anak-anak saya, itu juga puasa berdoa. Jadi saya itu kayak menemukan sesuatu harta. Wow gitu. Wow. Beda sekali sama yang dulu waktu belum kenal Beda Yesus. karena dulu kenalnya di diskotik, kenalnya di karaoke. Terus kenalnya. maksudnya hidup Bapak sebelum kenal Yesus itu sama yang setelah kenal Yesus ya, sekarang pasti ya lebih ada damai ya Pak ya. Amat sangat damai. Jadi saya kan sekarang lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus lah. Kalau orang jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu kan dia sumber damai. Ya, saya itu kepingin ketemu terus. Apa yang dulu membuat Bapak akhirnya cerita sedikit bisa ketemu Tuhan Yesus itu awalnya dari mana? Boleh. Suatu hari anak buah saya ketangkep narkoba. Terus saya lagi tatoan di belakang saya ini karena ada teman-teman Yakuza mau datang dari Jepang. Saya malu toh kalau tatoan saya cuma sedikit. Mau saya penuhin. Terus anak buah saya datang. Bos, anak buahmu keriting ketangkep. Hah? Ketangkep? Padahal pagi tadi saya baru ngirim bawa narkoba dari Jakarta tempat sana. Loh, baru pagi tadi? Iya. Tadi sore jam. Terus saya cari yang laporin siapa. Setelah itu saya datengin, saya mabuk, tatuannya nggak usah diterusin. Saya minum sebanyak mungkin, saya mabuk, saya datengin yang laporin itu. Saya tembak. Habis itu kok perasaan saya, waduh sebentar lagi saya masuk penjara lagi. Capek keluar masuk penjara, capek jadi penjahat itu capek. Setiap hari berzina. Sebenarnya hidupnya iya, setiap hari berzina, berantem. Malam saya pakai siang saya pakai malam, capek. Jadi saya itu sembahyang dengan cara saya yang lama. Gitu saya ngomong, kamu tuh ada Tuhan. Kalau ada itu bentukmu kayak apa? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Aku capek. Hidup kayak gini. Iya, capek. Walaupun jadi bandar narkoba itu duitnya banyak, kepingin apa aja bisa. Tapi di sini tidak ada damai. Walaupun istrinya banyak, tidur di istri satu ada kucing geledak-geledak gitu, sudah ambil senjata. Karena kayak dikejar-kejar kayak dikejar-kejar hidupnya, kayak dikejar-kejar. Terus saya ngomong, katanya manusia itu makhluk yang sempurna. Kenapa aku kamu ciptakan jadi orang yang jahat ini? Kalau di penjara itu saya dijulukin raja tega, tukang mukulin orang, nyiksa orang. Karena apa? Mulai kecil gak dapat kasih sayang. Terus saya baca-baca amalan saya. Nah, ketika saya baca amalan saya dulu, saya ngomong, Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar, yang lurus ya. Yang lurus tunjukkan. Saya baca itu saya, nah, tiba-tiba kayak saya itu dibawa ke alam lain. Tembok saya itu terbuka dan saya lihat. Itu waktu di penjara? Bukan. Ini saya habis nembakin orang itu ya. Langsung saya
sembahyang malam jam 2, ya tuh. Langsung saya tembok saya buka, di atas bukit itu kok ada orang pakai baju putih semua. Terus di atas bukit itu orang yang rambutnya panjang itu manggil saya, ikutlah. Sebentar lagi dia langsung di samping saya langsung berdiri. Loh, kamu ini kan Tuhannya orang Kristen. Ngapain aku suruh ikut? Sekarang saya itu dengan caraku seperti ini, kok kamu yang datang? Enggak, saya bilang gitu. Nah dia senyum dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan doa saya itu dijawab. Bentukmu itu kayak apa sih Tuhan? Kalau batu tak sembah batu. Dan dia berkatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dan saya ngomong, mosok? Enggak. Kamu Tuhannya orang Kristen. Dia ngilang sambil ikutlah aku. Setelah itu dia pergi. Setelah pergi, saya telepon anak buah saya di diskotik, tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman Long Islandnya 2 pitcher, ceweknya yang cantik-cantik 2. Saya masuk ke diskotik, di room, ngerokok, mulut saya pahit. Nyabu sampai beberapa gram nggak on, makan ekstasi beberapa butir saya nggak on. Iya, minum saya dorong dengan Long Island nggak on juga, nggak mabuk-mabuk, megang-megang perempuan nggak ada hasrat, nggak ada nafsu. Mulut pahit, ini semua tawar. Di telinga saya terdengar suara yang lembut terus, ikutlah aku. Bahasa Jermannya Grisin, you understand Grisin? Di telinga saya ini, iya toh, ada suara gitu. Saya pikir ini saya sudah kelamaan narkoba. Saya pikir error. Saya pulang ketemu perempuan ini kok cantik, saya godain. C kok cantik, mau kemana? Mau ke gereja Pak. Udah saya biarin. Saya liatin orang ini kok cantik banget ya. Tiba-tiba di tembok ini ada suara lembut. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Wih, tembokku bisa ngomong. Wah, aku minumnya tadi malam, mabuknya sekarang. Ambil koran, saya hitung 1, 2, 3. Bener. Saya eja bener, saya hitung bener. Suara yang sama. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu? Akhirnya saya beranikan diri, perempuan itu datengin, saya tanya, C mau ke gereja? Iya. C boleh saya tanya sebentar? Boleh Pak. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya Kristen mulai kecil, belum pernah didatengin Tuhan Yesus katanya. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat itu saya diajak ke gereja. Dengan tampang Bapak yang seram itu? Iya. Ya. Setelah itu saya ikut ke gereja. Di gereja saya disambut asarnya, Shalom. Kok enak ya, Shalom. Saya tanya, ini kenalin keluarga kita yang baru. Saya diomongin keluarga, dengan perempuan itu saya dipeluk, dirangkul. Kok enak ya, C kamu kok baik sekali, kenapa kamu anggap keluarga? C, Shalom itu apa? Shalom itu artinya damai sejahtera Pak. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu rasanya hati saya itu kayak disiram air es. Waktu saya itu, waktu demi waktu ke waktu, saya itu mau mencari orang tua saya. Bukan mau nyari orang tua saya, mau saya bunuh, saya cincang-cincang. Karena saya mulai kecil dibuang toh. Umur, iya. Ini dengar kata-kata Shalom ini kok disiram air es. Pak silakan masuk. Saya disuruh masuk kan, biasanya kalau saya dulu itu kalau saya beribadah di depan sendiri loh, itu langsung saya jalan di depan sendiri, langsung sampingnya pendeta. Begitu Pak pendeta ini noleh gini langsung merem lagi gitu. Iya. Dipikir kok ini. Terus ada puji-pujian. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu baru saya bisa nangis. Mulai kelas 5 SD sampai umur 40-an itu saya gak pernah nangis. Saya dikeroyok orang, saya dikeroyok orang kampung, jambret, ngerampok, semuanya sudah pernah. Sakit apapun tidak pernah nangis. Tapi ketika saya bisa dengar, Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang... Saya langsung nangis, saya ngomong, enak orang Kristen punya Tuhan, dipanggil Bapak. Dan saya mulai kecil tidak pernah ketemu Bapak saya. Bapak, aku mau punya Bapak sepertimu. Aku mau kau ubahkan. Aku gak mau hidup seperti ini, capek. Aku pengen hidup seperti orang-orang biasa Bapak. Yang jam 7 kerja, pulang jam 4, nonton TV sama. Aku
aku mau Bapak, aku mau. Setelah itu saya nangis, firman-Nya itu pas. Firman-Nya itu pas. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Hah? Aku ini bait Allah. Bapak, langsung saya manggilnya Bapak. Bapak, kalau gitu aku tatoan gini salah. Kalau gitu aku ngerokok salah. Kalau gitu aku minum salah. Aku berzina salah. Kehidupan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 40 tahun tidak ada yang benar. Walaupun saya itu dipikir sinterklas pagi-pagi. Wah, ini suka ini. Tidak ada yang benar. Terus saya nangis. Terus, Bapak, yang benar bagaimana? Ikutlah aku. Gimana caranya ikut engkau, Bapak? Saya nangis terus. Dan saya teringat waktu Yesus manggil saya di atas bukit itu. Ketika saya ke Israel, saya disuruh noleh gini, kamu noleh ke sebelah kanan. Saya lihat gunung itu Bukit Sabda Bahagia. Langsung supirnya saya suruh stop, just minute, saya langsung sujud. Tuhan Yesus, kamu manggil aku di situ. Terima kasih, aku sudah di sini. Wah, kekristenan itu memang kebenaran. Ya, terus begitu, setelah saya nangis, saya didatangi hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini disuruh Tuhan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga sahabat yang sudah berkenan mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ceramah dari Gebiya Sakur, dan semoga ceramahnya ini bisa menyadarkan saudara-saudara kita yang muslim yang menontonnya, karena di dalam isi ceramahnya dia mengatakan bahwa negara-negara Islam itu tunduk kepada Yahudi, tunduk kepada Israel. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menang melawan negara kecil ini. Sekalipun bergabung 21 negara, namun mereka tetap kalah untuk melawan satu negara kecil ini. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kadang-kadang kalau malam itu saya bisa apa yang belum saya lakukan. Sudah semua. Kalau memang ada mujizatmu itu nyata, ubah hidupku dan aku mau menjadi pengikutmu. Dan satu lagi, Bapak, tadi malam aku habis bunuh orang. Gimana caranya, Bapak? Aku tidak masuk penjara. Aku mau ikut engkau. Langsung saya berdiri. Banyak orang dan saya berdiri teriak-teriak. Pulang dari parkiran, langsung saya itu ditelepon seseorang. Bro, di mana? Di kotanya. Cepat kamu pulang. Ngapain? Orang yang kamu bunuh tadi malam tembakmu meleset dan orangku gak mati. Puji Tuhan, haleluya. Loh, kok puji Tuhan, haleluya. Ayo didatengin lagi, ditembak lagi. Langsung teleponnya saya matikan. Saya ngomong sama perempuan, Ji, orang yang aku bunuh tadi malam tembakanku meleset, Ji, gak mati, Ji. Puji Tuhan, doa Bapak dijawab, Pak. Mau hari Minggu ikut saya ke gereja? Mau. Jumat saya diajak ke gereja. Sabtu malam Minggu biasanya saya ngambil store narkoba. Saya sama perempuan-perempuan di karaoke, di diskotik. Sabtu malam Minggu saya nggak pergi kemana-mana. Saya nunggu cepat-cepat hari Minggu, tidur sebentar bangun. Besok pakai baju apa, pakai celana apa. Begitu mau 6:30 saya berangkat nyebut perempuan yang ngajak saya ini. Saya ditelepon pacar saya. Ditelepon pacar saya dan pacar saya, "Hai Beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman, sudah mabuk, sudah on kenceng. Kenapa kamu nggak datang?" "Sorry, aku gak mau datang lagi ke diskotik. Aku sekarang mau ke gereja." "Apa?" "Aku mau ke gereja." "Hei, Khairul Anwar, namamu Khairul Anwar. Ilum, kamu kan bukan orang Kristen. Kenapa kamu hari Minggu pagi-pagi mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja?" Katanya. "Enggak, aku gak mau ngebom gereja. Boleh aku cerita sama kamu?" "Oke." Saya cerita bla 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 bla. "Wow, itu miracle, itu mujizat." "Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat." "Oke, kamu pulang gereja jam berapa?" "Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya." Oke. Kalau kamu pulang nanti aku kangen sama kamu. Ayo nanti kita bercinta. Aku sudah mabuk. Dan saya ngomong oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah. Iblis masuk. Saya nyebut perempuan itu
langsung shalom ke gereja itu shalom tawar, buka celah. Iya. Ya. Pak Khairul silakan duduk di depan. Saya nggak mau duduk di belakang. Nggak mau duduk di depan, di belakang. Pujian penyembahan firman saya nggak dapat apa-apa. Begitu Pak Gembala naik ke atas mimbar, mau terima berkat, angkat tanganmu. Kita terima berkat, saya nggak angkat tangan, saya ngomong gini di dalam hati. Ayo Pak Pendeta jangan lama-lama kalau doa, aku ditunggu pacarku. Kan saya bukan orang Kristen, ngapain aku angkat tangan gitu. Saya lipat tangan. Pak Pendetanya turun dari mimbar. Gak jadi doa berkat, langsung nyamperin saya, megang pundak saya sama kepala saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran jina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati Tuhan Yesus ngerti. Dari situ saya langsung bertobat. Ya, langsung bubaran gereja, langsung pendetanya saya samperin, Pak, kenalkan nama saya Khairul Anwar. Saya dipanggil Tembel Arema, saya dipanggil Tembel Edan, saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, bener. Kalau saya ini banyak isi-isinya bener kalau saya kepingin cepat pulang dan saya mau berzina dengan pacar saya hari ini, semua saya tinggalin, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Hari ini saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya dibaptis. Akhirnya Minggu 29 Juli 2008 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Haleluya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan dan disaksikan oleh Bapak yang mantan preman tadi. Dan dia bukan hanya mantan preman ya, dia juga berlatar belakang agama Muslim yang dimana dia sama sekali tidak mengenal Kristus dan dia mengalami sesuatu masalah dalam hidupnya ketika orang tuanya membuang dia, meninggalkan dia. Dan ketika dia percaya bahwa ada satu Bapa yang tidak pernah meninggalkan dia, yaitu Allah yang hidup, yang telah mengutus firman-Nya menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sekarang ini Bapa itu telah menjadi saksi bagi Kristus. Dan kiranya pelayanannya diberkati oleh Tuhan, keluarganya, dan juga orang yang mendengar kesaksiannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.